Gurih, wangi jamur, bawang bombay, bawang putih, lalu dimakan sama chicken cutlet atau katsu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam cutlet dengan saus jamur ya. Jadi ini tuh nanti bentuknya seperti ayam katsu, tapi dia besar, dikasih saus jamur. Nah, dimakan sama nasi. Ini aku tuh terinspirasi dari dongkasu ala Korea ya. Ini pastinya cocok banget untuk hidangan keluarga, anak-anak sampai dewasa bakalan suka. Untuk bikinnya tenang aja ya, bakalan praktis, simple, dan pastinya aman menggunakan kompor eksklusif W828 dari Wingas dan juga regulator W900M dari Wingas. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Untuk cutletnya biasa kalau dongkasu itu pakai potongan babi. Ya, di sini aku akan pakai dada ayam yang nanti kita akan marinasi dengan kaldu ayam bubuk, garam, merica, dan juga jeruk nipis. Untuk pelapis keringnya ini ada tepung terigu dan juga tepung roti atau breadcrumbs, dan pelapis basahnya kita akan perlu susu dan juga telur. Kalau susu mau di skip nggak masalah. Untuk saus jamurnya ini base-nya lebih ke gravy ya, jadi bukan yang creamy-creamy gitu. Ini ada jamur pastinya, lalu aku perlu bawang bombay, bawang putih, butter, saus tomat, kecap Inggris, dan terakhir ini aku akan gunakan demi glace powder ya. Jadi kalau bikin demi glace sendiri kan bisa berhari-hari lama. Aku pakai yang powder. Kalau kalian nggak ada demi glace powder, bisa diganti dengan kaldu sapi bubuk dicampur dengan tepung terigu ya. Dan terakhir untuk pelengkapnya biar segar ya, aku akan pakai salad kol. Jadi kita akan perlu kol, mayones, dan juga saus tomat. Nah, nanti kalau kalian misalnya mau lebih asam, mau tambahin jeruk nipis, mau lebih manis ditambahin madu dan lain-lain, itu bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita akan siapin ayamnya ya. Di sini aku pakai dada ayam, kita keringkan dulu. Terus dada ayamnya kita akan potong sebelah-sebelah gini jadinya. Nah, terus masing-masingnya ini kita akan belah dua tapi nggak sampai putus ya. Jadi kayak di butterfly gitu, supaya nanti kita dapat potongan yang lebih tipis dan juga lebih besar. Oke, sama satunya juga. Tapi kalau kalian mau ukuran yang lebih kecil juga nggak masalah ya, bisa disesuaikan. Nah, kalau udah, ini kita akan bumbuin, kita akan tabur. Karena kalau diaduk takutnya hancur ya, patah-patah. Nah, ini ada kaldu ayam bubuk, sebelahnya juga sama. Dan juga aku kasih tambahan garam serta merica ya. Oke, terakhir tinggal kita kasih perasan jeruk nipis. Jadi perasan jeruk nipis tuh bakalan ngebantu si bumbunya lebih cepat meresap dan juga bikin nanti tekstur dada ayamnya dia lebih juicy ya. Nah, oke, kalau udah merata, ini aku mau tutupin sling wrap. Terus aku mau pukul-pukul supaya ketebalan ayamnya ini lebih rata ya, dan juga permukaannya lebih lebar. Cuman kalau kalian mau skip tahap ini, itu juga nggak masalah. Oke, kalau udah kayak gini, ini sekarang kita tinggal lapisin dengan tepung terigu dulu pertama. Kalian bisa masukin ke mangkok atau bisa juga langsung ditabur seperti ini ya, pakai bantuan saringan. Begitupun sebelahnya. Nah, kenapa kita kasih tepung terigu dulu, nggak langsung ke adonan basah atau telur? Ini supaya ngebantu nanti si pelapisnya tuh dia nempel ke dagingnya ya. Kalau nggak pakai tuh suka lepas-lepas, karena kan ayam kalau dimasak tuh ngeluarin air. Nah, habis tepung kering yang pertama, sekarang kita ke tepung basah ya. Tepung basahnya ini simply pakai telur. Aku campur sedikit susu supaya lebih encer juga. Dan kita akan kasih garam serta merica. Terus tinggal kita aduk rata. Nah, ini udah siap ya. Pastikan si piringnya itu seukuran sama ayam ya, supaya memudahkan. Ini tinggal kita celupin ke tepung basah. Dan terakhir ini ke breadcrumbs atau tepung roti. Oke, ini udah siap, kita biarin dulu aja. Jadi seolah-olah kayak dimarinasi ya, supaya lebih meresap sambil kita siapin yang lainnya. Aku mau bikin sausnya dulu. Di sini untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih, kita cincang aja ya supaya lebih berasa. Kalau kalian nggak mau ada gigitan bawang putih, boleh cuman digeprek aja, nggak masalah ya. Terus untuk bawang bombay kita akan slice, diiris-iris tipis kayak gini.
Dan terakhir ini untuk jamurnya ya. Jamur di sini aku pakai jamur kancing putih. Kalau kalian mau pakai jamur shiitake atau misalnya mau pakai jamur yang coklat itu masih bisa. Soalnya kalau kalian pakai jamur tiram itu biasanya aromanya kurang dapet ya. Oke, sekarang kita akan panaskan minyak. Ini nggak usah terlalu banyak, sekitar 1-2 sendok makan cukup ya. Dan di sini aku tuh masaknya menggunakan kompor eksklusif W828 dari Wingas. Ini tuh kalian bisa lihat ya, terbuat dari kaca tempered glass, tidak mudah tergores, tidak mudah pecah, dan mudah dibersihkan. Kompor ini juga punya sistem pengaman termokapel atau safety device yang dapat memutus aliran gas secara otomatis jika terjadi luapan air pada saat masak. Nah, ini bawang bombaynya udah wangi, baru kita masukin jamurnya sekarang. Tumis sesaat, dan terakhir ini kita masukin bawang putihnya ya. Nah, ini kita perlu masak sampai dia sedikit kecoklatan, layu dan juga wangi ya. Itu yang akan bikin si sausnya pastinya rasanya lebih maksimal. Lalu nggak hanya kompor aja, biar masak makin aman aku juga menggunakan regulator W900M dari Wingas. Dengan pengunci ganda dan terdapat karet seal pengaman, pastinya hemat dan mudah dipasang. Tinggal turunkan tuas dan putar knobnya. Tuh, gampang banget ya. Kalau udah seperti ini, kita kecilkan api lalu sisihkan ke pinggir kompor seperti ini. Terus di sini aku mau masukin butter dan juga serbuk demi glassnya ya. Ini jadi kayak masak roux gitu, biar lebih wangi pastinya. Oh, kita aduk-aduk aja. Kalau kalian nggak ada serbuk demi glass, kalian bisa ganti dengan kaldu sapi bubuk dan juga tepung terigu ya. Tepung terigu untuk mengentalkan. Tapi di sini aku nggak tambah terigu lagi karena serbuk demi glass itu juga dia udah kental. Tuh, dia udah mulai berbusa, udah lebih wangi. Dan tuang air sedikit demi sedikit supaya menghindari gumpalan. Oke, tuh dikit-dikit. Nanti kalau udah mendidih dia pastinya mengental juga ya. Nah, ini supaya rasanya ada seger sedikit gitu, aku mau tambahin saus tomat dan juga kecap Inggris untuk aroma. Ya, untuk resep lengkap aku udah tulis semuanya di description box. Nah, ini aku kasih air memang agak banyak ya, jadi di awal ini kan cair dan kita akan terus masak di api sedang kecil. Supaya rasanya tuh dia lebih menyatu lagi, pastinya lebih enak ya. Dan kalian bisa cicipin juga, di sini aku tambahin gula. Kalau menurut kalian misalnya kurang gurih atau kurang asin bisa disesuaikan. Oke, kita biarin aja terus ke masak. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Dan sekarang aku mau siapin untuk pelengkapnya. Ini ada kol, udah dicuci ya, tinggal kita iris aja tipis-tipis. Lalu supaya tekstur kolnya lebih crunchy, lebih seger, aku mau rendam di air es. Tapi kalau kalian nggak ada air es, boleh di skip, nggak masalah. Dan untuk sausnya kalian bisa pakai mayones polos atau bisa juga mayo dicampur saus tomat sedikit kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa cicipin juga. Kalau kurang manis atau kurang asam, bisa disesuaikan. Untuk gorengnya seperti goreng katsu pada umumnya ya, ini aku gunakan api sedang besar karena ini kan nggak terlalu tebel ya, jadi kita nggak perlu waktu yang lama juga, bisa sambil disiram-siram juga kayak gini. Dan ini sekitar 3-4 menit juga cukup ya, jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti jadinya kering katsunya. Nah, ini kita ngincer yang masih juicy si dagingnya. Oke, katsunya udah, kol sama mayonya juga udah. Untuk sausnya, nah kalian bisa lihat ya, ini si bawang bombaynya udah lebih layu, terus juga rasanya pastinya lebih menyatu. Konsistensi juga kalian bisa sesuaikan, mau lebih kental atau mau lebih encer. Dan sekarang siap disajikan. Ini buat yang belum pernah coba ya makan katsu sama gravy, ini kalian boleh banget cobain ya. Stylenya agak mirip sama katsu kari Jepang gitu, tapi udah pasti nggak ada aroma kari ya. Gurih, wangi jamur, bawang bombay, bawang putih, lalu dimakan sama chicken cutlet atau katsu ya. Jadi yang paling penting kalau katsu atau cutlet gini tuh dia dagingnya meresap sampai dalam, terus juga juicy ya.
dimakan sama nasi pulen pastinya cocok banget. Dan buat nambah segar, ini kita ada kol sama mayonya juga ya. Ini wajib banget dicobain. Oke, kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian produk-produk Wingas kalian bisa di online shop ataupun di offline shopnya ya. Untuk info selengkapnya langsung aja cek website YouTube dan juga TikToknya Wingas. Kalau recook jangan lupa tag. Dan untuk resep-resep singkat lainnya kalian bisa temukan di Instagram, TikTok dan juga shortsnya Devina Hermawan. Like, subscribe, share dan komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.